Halo, Assalamualaikum, annyeonghaseyo, swadikha. Video ini aku buat ketika aku lagi menjalani masa self-quarantine atau karantina mandiri. Kegiatan yang aku lakukan di kosan sendirian adalah masak-masak, bereksperimen, bikin makanan, lalu olahraga sendiri di kamar, kadang-kadang berjemur kalau sempat, tapi aku rekam sih tentu saja, hahaha. Intinya selama self quarantine ini aku jadi sering banget masak karena aku nggak tahu kebersihan makanan yang dibeli di luar, ya nggak. Cuman jadi kasihan juga sih sama pedagang-pedagang makanan kecil di luar sana, terdampak gitu ekonominya. Oke, aku nggak pinter bikin vlog, jadi aku hentikan aja vlognya dan sekarang kita ngobrol-ngobrol biasa aja. Jadi di video ini tuh sebenarnya aku mau ngobrolin tentang masa karantina mandiri teman-teman, yang gak cuman bikin kita jadi sadar untuk menjaga kebersihan dan kesehatan diri, kayak sering cuci tangan, terus beres-beres rumah, bersih-bersih, terus jadi kayak olahraga kecil, berjemur, ya kan. Tapi juga jadi bikin kita sadar kalau kita harus memperhatikan kesehatan mental, karena seriusan wabah ini tuh bikin kita jadi lebih overthinking 10 kali lipat daripada biasanya. Aku sebenarnya nggak punya isu mental health gitu. Maksudnya yang terdiagnosis ya, aku nggak punya sama sekali. Kebayang nggak sih buat teman-teman di sana yang emang punya masalah kesehatan mental, yang resmi gitu terdiagnosis oleh psikolog, betapa mengerikannya isi pikiran mereka. Mikirin kekhawatiran tentang keluarganya, tentang diri sendiri, tentang semua hal yang berkaitan dengan wabah ini gitu kan. Dan aku sendiri yang nggak punya masalah kesehatan mental apapun, ya nggak tahu sih karena belum pernah mendeteksi, itu tuh jadi overthinking parah yang bikin aku jadi nggak bisa tidur kurang dari jam 3. Biasanya aku tidur tuh jam 1, ya itu juga nggak baik sih, cuman setidaknya itu masih lumayan gitu kan. Tidur jam 1, bangun jam 5, tidur lagi bangun jam 8. Nah ini aku tuh tidur seringnya tuh jam 3, kadang bahkan abis sholat subuh gitu, abis subuh. Karena ya agak susah mengontrol pikiran-pikiran negatif dan kekhawatiran tentang wabah ini gitu. Teman-teman gitu juga gak sih? Apalagi melihat penanganan di rumah sakit, fasilitas rumah sakit, terus banyak yang berguguran dokter, itu tuh kayak berita-berita negatif tuh bikin ya Allah gitu. Stres banget gak sih teman-teman? Apalagi ya pokoknya aku nih ya, sebagai yang umurnya 25, biasanya tuh mikirin ketidakjelasan hidup tuh soal masa depan, soal jodoh, soal karir gitu kan. Sekarang ketidakjelasan yang menimpa kita semua ini bahkan sampai bikin kita mikir, kita nggak tahu minggu depan apa yang akan terjadi sama kita gitu, ya nggak sih? Nggak pernah dalam hidup gua ngerasa masa depan tuh nggak jelas sedekat ini gitu waktunya. Parah sih, parah banget. Dan aku punya pengumuman buat teman-teman semua. Aku pengen ngajak teman-teman berkolaborasi buat videoku selanjutnya. Tapi kolaborasinya ini berbeda dengan kolaborasi sebelumnya yang aku ngajak teman-teman ngirim cerita dan aku bacakan. Kali ini aku pengen teman-teman ngirim voice note yang isinya pesan buat diri teman-teman masing-masing di masa depan ketika wabah sudah berakhir gitu. Jadi aku pengen bikin konten kompilasi pesan-pesan voice note teman-teman. Kalau bisa nggak lebih dari semenit ya. Kalau lebih mungkin aku akan potong si rekaman suaranya. Nanti akan aku cantumin di konten videoku selanjutnya abis lebaran atau nanti ketika wabah sudah berakhir. Jadi kayak aku pengen konten itu tuh jadi tempat mengingat kita pernah ada di masa sulit bareng-bareng loh, kayak gitu. Setuju nggak? Ada yang mau nggak ngirim konten kolaborasinya? Kalau ada yang mau, nanti kirimin ke email aku. Alamatnya asminurais@gmail.com. Aku cantumin sih alamatnya di description box. Dan ketentuannya kalau kurang jelas, aku juga tulis di description box ya. Jadi jangan lupa kirim konten kolaborasinya. Terima kasih buat yang udah nonton. Semoga teman-teman tetap sehat sekeluarga, stay safe, jaga kebersihan, dan semoga wabah ini cepat berakhir. Makasih banyak. Dadah. Annyeong.